Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video dan channel dari Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi probabilitas dan statistik dengan topik yaitu tentang analisis, regresi, dan korelasi. Silahkan untuk mensubscribe dan menghidupkan lonceng. Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa hal, diantaranya tentang pengertian regresi itu sendiri, kemudian pengertian korelasi, kemudian kita akan mencoba menganalisis regresi dan korelasi. Kemudian kita akan coba membuat regresi linear sederhana, yang kedua kita akan buat korelasi linear yang sederhana juga. Kemudian kita juga akan melihat apa sih persamaan dan perbedaan antara regresi dengan korelasi. Baiklah, pengertian regresi. Regresi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan fungsional. Jadi hubungan fungsional itu berupa statistik atau persamaan matematis ya, dibawa ke dalam persamaan matematis yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Ya, kalau regresi jadi bisa dua variabel atau lebih. Nah, misalkan nih ada variabel X dan ada variabel Y. Ini akan kita cari hubungannya. Jadi regresi itu mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian variabel tadi yang X itu adalah variabel independen. Kemudian bisa juga variabel yang mempengaruhi. Bisa juga variabel yang diketahui. Ya, jadi yang X itu bersifat independen, dia yang mempengaruhi dan variabel yang diketahui. Sedangkan yang Y itu adalah variabel yang dependen. Artinya variabel yang dipengaruhi, ya dipengaruhi oleh X tadi ya. Kemudian variabel yang tidak diketahui. Selanjutnya, model regresi itu ada dua, ada yang sederhana dan berganda. Kalau yang sederhana itu yang akan kita pelajari itu adalah satu variabel bebas, jadi satu variabel bebas X. Sedangkan kalau yang berganda itu lebih dari satu variabel bebas X. Nah, ini terbagi lagi nih, ada yang linear, non-linear, ada linear, non-linear ya. Kemudian yang berganda ini, yang non-linear sendiri terbagi lagi menjadi 4, ada polinom atau polinomial, ada akar kuadrat, ada logaritma dan ada eksponensial ya. Sedangkan yang sederhana itu ada dua, linear dan non-linear. Nah, inilah yang akan kita pelajari ya. Lebih fokus kepada yang linear ya. Baiklah, kita masuk ke pengertian dari korelasi ini. Nah, apa itu korelasi? Ya, menyatakan tingkat keeratan ya. Kalau yang tadi di regresi kita melihat hubungan, maka ini menyatakan tingkat keeratan hubungan antara X dan Y. Misalkan ini X dan Y, maka ketika kita lihat hubungannya, maka ini hubungannya jauh ya, agak jauh. Nah, ini semakin dekat. Nah, dan ini sangat erat sekali. Nah, inilah kita lihat ini sangat erat, ini sangat jauh hubungannya ya. Sehingga kita akan mencoba sekarang menganalisis ya, dari tadi yang sudah pengertiannya tentang regresi dan pengertian dari korelasi. Maka sekarang kita akan masuk ke analisis bagaimana cara membuat regresi dan korelasi. Nah, kita lihat kembali bahwa analisis yang bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel ya, itu tadi yang korelasi. Sehingga pada dasarnya hubungan antara dua variabel itu dibedakan menjadi tiga. Ada yang hubungan searah positif, nanti kita lihat secara positif itu sederhananya adalah dia naik. Kemudian yang hubungan bersifat kebalikan atau negatif akan turun. Kemudian tidak ada hubungan, jadi tidak kelihatan hubungannya nih. Nanti kita akan lihat. Nah, ini analisis regresi linear yang sederhana. Kita masuk ke regresi bahwa
Regresi linear sederhana itu adalah penggambaran garis regresi, dapat dilakukan salah satunya adalah dengan metode diagram berserak atau diagram berhamburan atau scatter diagram ya, jadi berhamburan. Nah, kalau kita lihat yang manakah dinamakan linear tadi. Jadi kita punya data nih. Datanya adalah yang titik-titik hitam ini. Ini tersebar banyak sekali ya. Kalau kita buat garis akan sangat ini fluktuatif sangat ini. Tidak terlihat ya. Sehingga apa yang kita lakukan? Maka kita buat regresinya ya. Tentu akan ada galat error antara ini ketika mendekati garis linear ini. Nah, ya. Inilah yang akan kita lakukan yaitu regresi linear sederhana ini ya. Di mana diagram pencar menunjukkan titik-titik tertentu yang setiap titik memperlihatkan suatu hasil yang kita nilai sebagai variabel bebas maupun variabel tak bebas ya. Ini. Jadi yang tadi terpencar kita buatkan persamaan garis linear sehingga akan kelihatan oh ini data ini naik. Jadi apa sih manfaat kita buat diagram pencar atau pancar itu? Itu dapat membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat nih antara dua variabel. Kita lihat hubungannya nih. Ya, apakah dia naik positif atau turun negatif misalkan. Atau yang kedua, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi kita bisa lihat tipe persamaan ya, apa tipe persamaannya. Sehingga hubungan antara dua variabel tadi itu ada yang hubungan yang searah. Nah, searah ini ada yang searah yang positif ya. Jika variabel X bertambah, maka variabel Y juga bertambah. Jika X bertambah, Y juga bertambah. Nih akan bertambah naiknya. Ya. Contohnya misalkan hubungan antara pengeluaran iklan dan jumlah penjualannya. Jadi semakin tinggi biaya iklan, maka penjualannya juga akan semakin tinggi. Ya. Atau juga penghasilan dan konsumsi, pengeluaran ya. Jadi semakin tinggi penghasilan seseorang, maka pengeluaran juga akan semakin besar. Atau yang bersifat kebalikan, yang kedua adalah bersifat kebalikan, dia akan semakin turun. Contohnya nih, misalkan punya kendaraan mobil, motor, maka semakin naik tahunnya, nilai jualnya semakin turun. Ya, ini hubungan yang negatif atau turun. Kemudian yang ketiga adalah tidak punya hubungan, ya. Jadi tidak saling mempengaruhi nih. Contohnya nih, kita lihat gambarnya ya, tidak kelihatan ini mau seperti apa. Ini adalah contohnya adalah konsumsi pangan dengan tingginya gedung bangunan ya. Tidak ada hubungannya kan antara jumlah makanan yang dikonsumsi dengan tingginya bangunan rumah, kan tidak ada hubungannya. Nah, dari analisis tadi, regresi tadi, pengamatan suatu objek dapat dilakukan pada dua atau lebih perubahan acak atau variabel X dan Y. Jadi pengamatan jumlah permintaan barang produksi sebagai akibat tinggi rendahnya biaya iklan ya tadi ya. Nah, kita lihat ini. Jadi usaha untuk mengetahui hubungan atau kaitan antara peubah X dan peubah Y yaitu bisa membuat sebuah garis linear ya. Sehingga kita bisa buat persamaannya bahwa persamaan regresi linear itu adalah persamaan garis ya. Kalau Anda belajar di SMA dulu itu ada gradien ya. Jadi Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah gradiennya. Jadi inilah yang dibuat ya. Jadi Y A plus BX atau Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau Anda dulu di persamaan garis ya, dengan cara pendekatan mencari gradien itu. Nah inilah yang dilakukan oleh persamaan regresi linear. Ya, diingat persamaannya ya. Kemudian nilai yang tadi itu, yang menggunakan persamaan gradien tadi itu ditentukan atas metode least square method atau kesalahan kuadrat minimum. Nah, jadi menggunakan kesalahan kuadrat minimum ya, di mana nanti kita perlu menghitung nilai X kali Y, X kuadrat dan Y kuadratnya dan juga sigmanya. Sehingga yang harus dicari ketika kita menghitung atau menganalisis regresi itu ada dua ya, ada A dan B. Nah, B ini persamaannya seperti ini dan A persamaannya seperti ini. Dari nilai A dan B ini kita akan membuat persamaan garis yang tadi ya. Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan MX plus C ya, seperti itu. Jadi kita akan masukkan kembali ke dalam persamaan ini.
Kemudian tadi sudah regresi linear sederhana, maka kita akan masuk ke korelasi linear sederhana. Nah, kalau kita lihat, kalau di regresi tadi berbicara tentang hubungan, maka di korelasi menyatakan keeratan. Keeratan itu ditandai dengan apa? Ada skalanya yang disebut dengan koefisien korelasi R. Nah, nilai R tadi itu antara 1 dengan minus 1. Ya. Jadi nilainya berada di rentang min 1 dan 1. Ini akan menyatakan semakin dekat atau tidak. Nah, nilai koefisien korelasi, nilai R ini bagaimana cara kita menghitungnya? Perhatikan, ini adalah persamaannya di mana nilai koefisien korelasi itu dicari dengan mencari sigma, ya. Penjumlahan yang dipengaruhi oleh X kali Y, kemudian sigma X kali sigma Y dibagi N, dibagi akar, ya. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N. Oke, sehingga kita akan melihat apa sih persamaan dan perbedaan dari regresi dan korelasi. Kalau kita perhatikan, ya, korelasi itu ada variabel X dan Y. Kita akan mencari hubungannya, ya. Jadi kita akan mencari hubungan antara Y dan X, Y dengan X2 misalkan, atau X1 dengan X2. Sedangkan regresi itu ada variabel X dan Y. Itu apakah variabel X1 mempengaruhi Y, ataukah variabel X2 atau X3, X4 dan seterusnya akan pengaruh pada Y. Inilah yang kita lihat di regresi. Ini lihat kita korelasi, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalau di korelasi itu hanya 2 peubah dan akan menghasilkan nilai koefisien korelasi atau R, sedangkan di regresi itu bisa 2 atau lebih peubah, jadi bisa 2 atau lebih X-nya, ya. Itu juga akan kita lihat adalah pengaruhnya, mempengaruhi atau tidak, ya. Itu ya perbedaan korelasi dan regresi. Sehingga kita bisa lihat ketika koefisien korelasi R-nya besar atau R-nya kecil, maka koefisien regresi atau hasil regresi juga akan ikut, ya. Tapi nilainya berbeda. Karena ini menggunakan R, ini nilainya ada nilai tertentu, ya, A dan B. Jadi semakin tinggi ini juga nilai A dan B semakin tinggi. Semakin rendah nilai koefisien korelasi, maka juga nilai A dan B semakin rendah. Kemudian ketika nilai koefisien korelasi itu positif atau negatif, maka koefisien regresi juga akan ikut, ya, negatif dengan hasil yang berbeda. Sehingga sama, kita bisa katakan bahwa koefisien korelasi itu sama tapi nilainya yang berbeda, ya. Nilai ini karena R, ini juga punya nilai tersendiri A dan B. Contoh nih, bagaimana ketika kita mengerjakan soal, ya. Nah, tahapan-tahapan mengerjakan analisis regresi dan korelasi ini. Jadi ketika ada soal campuran regresi dan korelasi, ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, lakukan pengumpulan data nih. Kita lihat data-datanya, apa yang diketahui. Kemudian yang kedua, kita hitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y dan sigmanya, ya, atau total dari masing-masingnya. Kemudian tahap yang ketiga kita adalah menghitung A dan B berdasarkan rumus yang ada di atas, ya, rumus yang sebelumnya, ya, di bagian regresi bagaimana cara menghitung nilai B dan A. Kemudian yang keempat, membuatkan model persamaan regresi linear sederhana, ya, Y sama dengan, ya, A plus BX misalkan. Jadi kita buat persamaannya. Kemudian yang kelima baru kita hitung nilai korelasinya. Oke, kita akan lihat soal contoh. Berikut adalah data biaya promosi dan volume penjualan PT Migor, perusahaan minyak goreng. Nah, jadi kita punya data nih, di mana datanya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Di mana ada biaya promosi dalam jutaan rupiah, kemudian volume penjualan dalam ratusan juta di liter, ya. Kita lihat dari tahun 2002 sampai 2006. Ya. Yang diminta adalah buatlah persamaan regresi linear sederhana dengan minimum kuadrat terkecil. Nah, kita harus mencari nih persamaan regresi linear. Setelah ketemu persamaan regresi linear, maka berapa volume jika diketahui, ya, biaya promosi atau X-nya 10 juta, maka berapakah nilai Y? Nah, ini akan kita hitung nanti, ya, setelah kita dapat nilai persamaan linearnya. Kemudian
Yang kedua adalah menghitung koefisien korelasi, kita diminta menghitung koefisien korelasi dan determinasi. Ya. Baiklah, ingat tadi ada 5 tahapan ketika kita mengerjakan analisis regresi dan korelasi. Tahap yang pertama adalah melakukan pengumpulan data. Kita lihat data-datanya, kita kumpulkan ya. Kalau sudah ditabelkan, syukur. Kalau belum, kita buat tabelnya ya. Ini tahap yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghitung ya x kuadrat, y kuadrat, dan x kali y, begitu pula dengan jumlahnya atau sigmanya. Kita lihat x kuadrat ya, y kuadrat dan x kali y kita hitung. Ya. Setelah itu kita masuk ke tahap ketiga, hitung A dan B berdasarkan rumus. Nah, jadi rumusnya sudah diketahui tadi di sebelumnya. Maka kita bisa lihat nih. Kita cari nanti nilai ini adalah nilai x kali y, ini adalah nilai x-nya, ini adalah jumlah dari y-nya. Ya, kita masukkan berdasarkan tabel yang sudah kita buat tadi di tahap kedua. Maka kita masukkan angka-angkanya 5 kali 232 dikurangi 26 kali 40. 5 kali 108 dikurangi 26. Ya. Sehingga ketemu nilai-nilainya. Ya. Ketemu nilai B itu sebesar 1,053. Bagaimana dengan A? Maka nilai A kita bisa cari A itu sama dengan 40 per 5 dikurangi 1,0526 dikali 26 per 5. Sehingga akan kita peroleh nilai A itu adalah 8 dikurangi 5,4736. Sehingga akan ketemu nilai 2,53. Atau kita buat tampilannya dalam bentuk yang lain ya. Artinya kita bisa lihat sambil melihat tabelnya ya. Jadi menggunakan persamaan ini kita masukkan nilai x ke i kali y ke i, kemudian x ke i cari jumlahnya, y ke i jumlahnya, dan juga jumlah dari x kuadrat dan jumlah dari x i kuadrat ya. Kita lihat nilainya. Nilai dari x kali y itu n-nya adalah 5, kemudian nilai x kali y adalah x kali y jumlahnya adalah 232, kemudian jumlah dari x itu adalah 26, kemudian jumlah dari y adalah 40 ya. Kemudian dibagi dengan x i kuadrat jumlahnya adalah 158, kemudian jumlah dari xi dikuadratkan ya itu adalah 26 kuadrat ya. XKI-nya ini 26 kemudian dikuadratkan ya. Kita hitung nilainya ketemu 1,05 atau 1,053. Yang A-nya kita masukkan ke persamaan ini ya. Nilai sigma dari Y ke I itu adalah 40 dikurangi B-nya 1,053, itu di sigma XI-nya adalah 26 dibagi N 5. Sehingga akan ketemu hasilnya. Ya. Sama dengan cara yang tadi ya. Oke, berikutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu membuat model persamaan regresi linear sederhana. Dari persamaan ya, Y sama dengan A plus BX. Nilai A-nya sudah ketahui 2,530 dan nilai B 1,053X. Nah, kita sudah temu persamaannya. Ingat tadi di soal ditanyakan itu adalah jika X sama dengan 10 ya, maka berapakah nilai Y? Kita masukkan ke persamaan ini, tinggal kita masukkan dikali 1053 dikali dengan 10. Akan ketemu 13,06 ratusan juta liter, yaitu jumlahnya ya. Kemudian volumenya berubah menjadi 13,06 dikali ratusan juta ya, 100 juta liter ya. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian yang terakhir itu adalah hitung korelasinya. Jadi berdasarkan data dari tabel itu sigma x 26, sigma y 40, sigma x kali y 232, x kuadrat 198, y kuadrat 346. Nah, dari nilai ini ya dan persamaan regresi ini, maka kita diminta menghitung koefisien korelasi R dan koefisien determinasi R besar. Nah, gunakan data yang tadi itu kita menghitung nilai R. Kita masukkan ke dalam ini nilai-nilainya. Ya, kita hitung akan ketemu nilai R 0,9857 positif ya, 0,9857. Sehingga artinya apa? Nilai R 0,985 ini adalah bahwa ubah X atau biaya promosi dan Y
itu adalah volume penjualan, itu berkorelasi linier yang positif dan tinggi. Artinya dia mendekati 1 ya, jadi positif. Ya, jadi kalau negatif hasilnya berarti dia menurun, kalau dia positif artinya dia naik. Dan angkanya hampir mendekati 1 artinya apa? Berkorelasi linier yang positif dan tinggi. Nah, R atau R kuadratnya itu adalah kita kalikan 0,985 dikali 0,985 akan ketemu 97%. Artinya bahwa nilai 97% ini proporsi keragaman nilai peubah Y atau volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan yang linear. Artinya bisa dijelaskan melalui persamaan linear. Sisanya 3% itu dijelaskan oleh hal-hal lain. Ya, demikian contohnya dan penjelasannya. Kita masuk ke tugas ya. Di sini ada 3 soal. Ini tugas yang pertama tentang mesin genset ya, dihitung ya, cari regresinya ya, koefisien korelasinya. Kemudian yang kedua ini diketahui hubungan antara ulangan matematika dengan waktu belajar matematika, apakah ada hubungannya. Kemudian yang ketiga, kita punya data seorang engineer mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya. Ya, apakah ada hubungannya rata-rata suhu ruangan dengan jumlah cacat dari komponen? Ya, ini ada datanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, rata-ratanya suhu ruangannya ini, jumlah cacatnya. Silahkan dihitung, cari persamaan regresi linear sederhana dengan minimum kuadrat terkecil, kemudian hitung koefisien korelasi R dan koefisien determinasi R-nya. Ya, ini referensinya. Terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.